Di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dulur-dulur yang bertanya kepada saya. Bagaimana sih mas cara menjadi konten kreator? Berapa sih mas penghasilan jadi konten kreator? Di video kali ini saya akan bongkar dan saya akan kasih tahu pengalaman saya menjadi konten kreator dari awal mula sampai dari tidak penghasilan sampai sekarang berpenghasilan. Oke, ditunggu videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Pendekar Roy. Nah, kali ini kita akan ada pembahasan yang berbeda nih dulur-dulur. Jadi saya akan bercerita bagaimana saya bisa jadi konten kreator kan, yang katanya konten kreator. Padahal ya saya juga nggak ngerasa jadi konten kreator sih, masih ngerasa biasa-biasa aja. Tapi saya dulu memang ingin menjadi konten kreator karena ya yang pasti pengen sukses lah. Lihat di video enak bener konten kreator bisa beli ini, beli itu, beli ini. Tapi ternyata jadi konten kreator itu seperti ini dulu. Oke, langsung saja awal mula saya itu coba-coba buat video. Yang pasti harus kuat mental lor ya. Pertama buat video itu ya pasti nggak naik videonya. Dicemoohin, dikatain kayak keselepan kan, kayak gitu kan, nggak bakal berhasil. Tapi kamu harus yakin, ini pengalaman saya, kalau kita konsisten ngupload video itu pasti akan viral ya. Yang penting kita konsisten, terus harus kita punya ide yang kreatif ya, walaupun awal kali video aku naik itu bukan video kreatif sih, video yang kebetulan mungkin ya, kebetulan viralnya. Mungkin dulu tahu lah video saya pertama kali viral itu video yang sambung ngikut siswa ya. Kalau kita pikir-pikir memang berbeda seperti itu kan, berbeda dari yang lain. Jadi buatlah video yang berbeda kayak gitu. Jadi ya awal aku ngupload itu sekitar berapa bulanan ya. Singkat cerita, YouTube saya pertama kali di YouTube saya dimonetisasi dulu. YouTube saya dimonetisasi, namun saya tidak dapat penghasilan, belum gajian ya, belum gajian. Ternyata sudah dimonetisasi itu dulur sulit untuk menerima gaji. Kita masih harus mendapatkan view yang tinggi ya kan, harus lebih semangat lagi kayak gitu kan ya. Aku cobalah buat video dan ternyata dulur-dulur sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya belum gajian. Bahkan saya dulu sempat ingin menyerah dulu menjadi konten kreator. Sempat ingin menyerah. Datanglah saya ke konten kreator yang bisa mengajarkan saya kan tentang keilmuan konten gitu kan. Saya kolaborasi sama Denny WW kan. Sampai saya ngechat sama Mas Denny waktu itu sudah selesai saya kolaborasi. Saya belum punya penghasilan yang ya minimal gaji itu UMR gitu kan, belum bisa. Mungkin 2 bulan juga belum gajian saya lor. Padahal minimal yang bisa kita tarik gaji itu adalah $100. Kalau di YouTube 1.300.000 ya, 1.300.000 itu kita bisa narik. Nah saya 2 bulan belum mencapai 1.300.000 dulur. Nah, padahal video lumayan nih, ditonton orang lumayan. Ternyata masih butuh perjuangan yang keras. Sampai suatu saat saya itu sampai curhat nih ya, saya curhat sama Mas Denny. Mas Denny, kayaknya saya bakal nyerah nih jadi konten kreator karena nggak ada penghasilannya udah beberapa bulan. Tapi alhamdulillah disemangatilah sama Mas Denny. Saya dulu gitu juga mas, katanya dulu saya beberapa bulan ngonten video udah naik tapi belum punya penghasilan, tapi terus aja karena semua itu butuh proses yang panjang. Dan akhirnya saya coba nih, sabar nih, saya buat konten lagi. Saya main lagi ke konten kreator lain seperti Ustadz Abdul Khoir, saya main juga ke situ. Dan beliau juga bilang sama saya, coba mas main sosial media yang lain. Waktu itu lagi naik-naiknya FB Pro. Saya upload lah video lama saya nggak buat video baru. Video-video lama saya yang saya sudah pernah main di TikTok, main di YouTube, saya upload lagi yang video yang sikutan itu. Ternyata naik lur,
nggak nyampe 1 bulan langsung dimonetisasi di FB saya. Nah di Facebook itu gila sih dolarnya, gila. Di Facebook saya bisa mencapai belasan juta loh. Nah, tapi tetap ada proses. Saya pertama kali monetisasi sebulan itu belum gajian loh. 2 bulan belum gajian, sama seperti YouTube. Sama. Sebulan 2 bulan belum gajian. Dan pada akhirnya saya terus konsisten. Saya bisa menerima gaji waktu itu sampai 17 juta. Masya Allah. Memang semua usaha itu pasti ada hasilnya dulur-dulur. Aduh panas bener ya. Jadi nggak ada AC lor, kipas berisik, jadi saya matiin kipasnya. Ya, sampai mana tadi? Jadi intinya coba aja dulu dulur. Masalah rahasia atau apa itu sebenarnya itu kita pasti bisa sendiri. Aku dulu nggak ngerti tentang konten itu, nggak ngerti. Tapi kalau kita konten kita ngerti sendiri. Kenapa sih video kita bisa naik? Kenapa sih video kita nggak ada view? Nah, kita tonton dulu video kita nih, menarik nggak? Kalau nggak menarik ya nggak usah kita upload gitu dulu. Jadi untuk menjadi konten kreator jawabannya coba aja dulu, insya Allah bisa. Untuk gajinya ya seperti itu, nggak ada yang tahu kalau gaji itu. Kita nih konten kreatornya setelah dimonetisasi itu bukan berarti setiap bulan nggak bakal nerima gaji, enggak. Subscribernya nyampe 100.000 katanya, pasti gajinya besar. Belum tentu dulu. Jadi semua itu bukan tergantung follower dan subscriber, tapi tentang view kitanya atau endorse-nya yang bisa menghasilkan uang. Nah, saya juga alhamdulillah dari 2023 kalau nggak salah, 2025, 2 tahun akhirnya saya mendapatkan silver play button dulu. Nah, ini penghargaan YouTube saya di Pendekar OI. Oke dulur, alhamdulillah. Buat dulur mungkin yang belum dapat ini ya, semangat terus. Ini adalah penghargaan tanda proses kita yang bagaimana capeknya kita jadi konten kreator, ngeluh. Aduh, pokoknya kalau cerita tuh jadi konten kreator tuh gimana Dore? Dulu tuh sempet dicemoohin, dikatain jadi konten kreator. Kalau bahasa kita tuh bahasa Palembang keselepan. Nah, kalau bahasa Jakartanya apa ya? Padahal bukan seleb tapi konten terus kan, kayak gitu kan. Padahal bukan konten kreator katanya kan. Tapi sekarang mereka yang ngomong-ngomong gitu malah nanya, gimana mas caranya jadi konten kreator? Kan lucu ya. Ayo tapi tetap kita kasih tahu caranya. Dan saya akan kasih tips buat teman-teman yang suka konten. Buat konten itu kita harus bisa memancing 3 detik awal. 3 detik awal bagaimana yang sang penonton itu tidak nge-scroll belum. Jadi ada trik-triknya, atau yang bagian-bagian part-part bagusnya taruh di depan. Seperti itu dulu. Nah, singkat ceritanya itu ya, mungkin adalah cerita-cerita lagi yang belum saya sampaikan karena ini sekilas penyampaian saya, pertanyaan netizen juga, dulur juga yang sering. Mungkin kalau pengen silaturahmi ke tempat saya, sharing, ayo monggo. Karena salah satunya kita jadi konten kreator itu kalau punya niat itu ya harus silaturahmi juga, tanya-tanya kan. Collab itu penting. Dulu. Seperti itu. Apalagi ya? Dari nggak gajian sampai gajian, sampai dapat silver play button, dan sekarang juga alhamdulillah sekarang tiap bulan itu gajiku udah normal, walaupun cuma UMR ya lumayan ya dulu ya. Tapi kalau ada rezeki lebihnya, meledak videonya kan lumayan kayak gitu ya. Oke dulu segitu saja cerita dari saya. Lebih kurangnya mungkin teman-teman boleh ditanya di kolom komentar, nanti saya insya Allah akan saya jawab, karena saya juga bingung ini mau menjawab apa. Soalnya saya nggak pakai catatan, langsung blast aja dulu buat video ini. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam persaudaraan, Esa Trijaya.